Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulida Ratu Cahya. Di sini saya akan menjelaskan materi gelombang dari mata kuliah Oseanografi. Tahukah bahwa saat berada di pantai, pasti melihat gelombang laut yang bergerak ke pantai? Perlu diketahui, ketika melihat gelombang pada genangan air, seolah-olah tampak gelombang tersebut membawa air keluar dari pusat lingkaran, atau ketika menyaksikan gelombang laut bergerak ke pantai, mungkin berpikir gelombang membawa air laut menuju ke pantai. Kenyataannya bukan seperti itu. Sebenarnya, yang disaksikan adalah setiap partikel air tersebut bergerak naik turun terhadap titik seimbangnya. Hal ini menunjukkan gelombang tidak memindahkan air tersebut. Kalau gelombang memindahkan air, maka benda yang terapung juga ikut berpindah. Seperti dijelaskan di PPT, definisi gelombang adalah pergerakan naik dan turunnya air dengan arah tegak lurus permukaan air laut yang membentuk kurva. Atau, angin di atas lautan memindahkan tenaganya ke permukaan perairan, menyebabkan riak-riak, alunan atau bukit dan merubah menjadi apa yang kita sebut sebagai gelombang atau ombak. Atau definisi yang lain, gelombang laut merupakan bentuk permukaan laut yang berupa punggung atau puncak gelombang dan palung atau lembah gelombang oleh gerak ayun akibat tiupan angin, erupsi gunung api, pelongsoran dasar laut, atau lalu lintas kapal. Bagian gelombang. Sebuah gelombang terdiri dari beberapa bagian, antara lain 1. Puncak gelombang adalah titik tertinggi dari sebuah gelombang. Kedua, lembah gelombang adalah titik terendah gelombang di antara dua puncak gelombang. 3. Panjang gelombang adalah jarak mendatar antara dua puncak gelombang atau antara dua lembah gelombang. Keempat, tinggi gelombang merupakan jarak tegak antara puncak dan lembah gelombang. Kelima, periode gelombang yang merupakan waktu yang diperlukan oleh dua puncak gelombang yang berurutan untuk melalui satu titik. Klasifikasi gelombang laut. Yang pertama, berdasarkan sifatnya, ada dua macam gelombang laut, yaitu yang pertama, gelombang laut pembangun atau pembentuk pantai merupakan gelombang yang ketinggiannya kecil, kecepatannya rendah, dan saat gelombang tersebut pecah di pantai akan mengangkut sedimen atau material pantai. Material pantai akan tertinggal di pantai ketika aliran balik dari gelombang pecah meresap ke dalam pasir atau pelan-pelan mengalir kembali ke laut. Yang kedua, gelombang laut perusak pantai merupakan gelombang laut dengan ketinggian dan kecepatan rambat yang besar, dan ketika gelombang ini menghantam pantai akan ada banyak volume air yang terkumpul dan mengangkut material pantai ke tengah laut atau ke tempat lain. Yang kedua, berdasarkan ukuran dan penyebabnya. Yang pertama, gelombang kapiler. Gelombang kapiler ini adalah gelombang yang biasa kita sebut dengan riak. Gelombang kapiler memiliki panjang gelombang sekitar 1,7 meter, periode kurang dari 0,2 detik, dan disebabkan karena tegangan permukaan dan tiupan angin yang tidak terlalu kuat. Kedua, gelombang angin merupakan gelombang dengan panjang gelombang mencapai 130 meter, periode 0,2 sampai 0,9 detik, yang disebabkan oleh yang pertama, angin kencang, yang kedua, gelombang alun. Gelombang alun ini merupakan gelombang yang panjang gelombangnya dapat mencapai ratusan meter, periodenya sekitar 0,9 sampai 15 detik, dan disebabkan oleh angin yang bertiup lama. Yang ketiga, gelombang pasang surut, yang merupakan gelombang yang panjang gelombangnya dapat mencapai beberapa kilometer, periodenya antara 5 sampai 25 jam, dan disebabkan oleh fluktuasi gaya gravitasi matahari dan bulan. Yang ketiga, berdasarkan tenaga pembangkit, dibagi menjadi 3, yaitu kekuatan meteorologi, kekuatan astronomis, dan gempa bumi. Pembangkitan gelombang oleh kekuatan meteorologi. Massa air permukaan selalu dalam keadaan bergerak. Gerakan ini cenderung dibangkitkan oleh angin yang berhembus melintasi permukaan dan menghasilkan gelombang dan arus. Ada dua istilah untuk menggambarkan gelombang di laut, yaitu sea wave dan swell. Sea wave merupakan gelombang laut yang masih berada di dalam pengaruh angin dan bentuknya sangat tidak teratur. Panjang gelombang sea biasanya 10-20 kali tinggi gelombang, sedangkan swell adalah gelombang yang lebih panjang dari sea wave dan sudah keluar dari pengaruh angin serta bentuknya sudah teratur. Swell ini dapat dicirikan dengan bentuk yang lebih beraturan dan puncak gelombang yang panjang. Karakteristik tersebut disebabkan oleh spektrum swell yang terbatas pada jangkauan frekuensi dan arah yang sempit. Panjang gelombang swell biasanya 30-500 kali tinggi gelombang. Swell melepaskan energinya ke pantai dalam bentuk hempasan gelombang.
dengan rambatan yang dapat menempuh jarak ribuan kilometer sebelum mencapai suatu pantai. Sifat-sifat gelombang dipengaruhi oleh faktor angin dan sedikitnya ada 3 faktor angin yang sangat berpengaruh, yaitu yang pertama kecepatan angin. Umumnya, makin kencang angin yang bertiup, makin besar gelombang yang terbentuk dan gelombang ini mempunyai kecepatan yang tinggi dan panjang gelombang yang besar. Kedua, lamanya angin bertiup. Tinggi, kecepatan, dan panjang gelombang seluruhnya cenderung untuk meningkat sesuai dengan lamanya angin bertiup. Ketiga, jarak tanpa rintangan di mana angin sedang bertiup atau biasa dikenal dengan phase. Lihat pada gambar di samping. Pentingnya phase dapat digambarkan dengan membandingkan gelombang yang terbentuk pada kolom air yang relatif kecil seperti danau di daratan dengan yang terbentuk di lautan bebas. Gelombang yang terbentuk di danau di mana phase-nya kecil biasanya mempunyai panjang gelombang hanya beberapa sentimeter. Sedangkan yang di lautan bebas, di mana phase-nya lebih besar, sering mempunyai panjang gelombang sampai beberapa ratus meter. Selanjutnya adalah pembangkitan gelombang oleh kekuatan astronomi. Interaksi antar benda-benda yang berada di ruang angkasa dapat memberikan pengaruh terhadap pembentukan gelombang di laut. Hidrografi pantai, gaya geser di dasar, dan juga akselerasi Coriolis akan memberikan pengaruh terhadap gelombang tersebut sepanjang penjalarannya menuju perairan dangkal, pesisir, dan zona estuari. Ketika menuju perairan dangkal, gelombang akan mengalami penurunan kecepatan dan perubahan bentuk. Penurunan kecepatan dan perubahan bentuk tersebut diakibatkan karena pengaruh perubahan dari kedalaman laut. Perubahan bentuk gelombang yang menjalar menuju perairan dangkal dapat diakibatkan yang pertama adalah refraksi atau pembelokan gelombang sehingga sejajar dengan kontur dasar laut. Yang kedua, diffraksi, yaitu pembelokan gelombang ke daerah terlindung dari rintangan atau pulau dengan mentransfer energi secara tegak lurus. Yang ketiga adalah refleksi, yaitu pemantulan gelombang. Dan yang terakhir adalah gelombang pecah. Gelombang akan pecah karena tidak stabil akibat kecepatannya lebih rendah dibandingkan dengan kecepatan partikel air. Melanjutkan pembahasan slide sebelumnya, gelombang pecah. Saat gelombang pecah akan mengalami perubahan bentuk. Dyer 1978 membedakannya ke dalam 3 bentuk empasan atau tipe breaker, sementara Galvin mengklasifikasikan tipe empasan gelombang, yaitu yang pertama tipe plunging. Plunging terjadi karena seluruh puncak gelombang melewati kecepatan gelombang. Tipe empasan ini berbentuk cembung ke belakang dan cekung ke arah depan. Gelombang ini sering timbul dari empasan pada periode yang lama dari suatu gelombang yang besar, dan biasanya terjadi pada dasar pantai yang hampir lebih miring dibandingkan pada tipe spilling. Walaupun sangat menarik, namun umumnya gelombang ini tidak terjadi lama dan juga tidak baik untuk berselancar. Bahkan tipe empasan ini mampu menimbulkan kehancuran yang cukup hebat. Yang kedua adalah tipe spilling, terjadi di mana gelombang sudah pecah sebelum tiba di depan pantai. Gelombang ini lebih sering terjadi, di mana kemiringan dasarnya lebih kecil. Oleh karena itu, reaksinya lebih lambat, sangat lama, dan biasanya digunakan untuk berselancar. Yang ketiga adalah tipe surging, adalah tipe empasan di mana gelombang pecah tepat di tepi pantai. Tipe empasan ini sangat mempengaruhi lebarnya zona surf suatu perairan karena jenis gelombang yang pecah tepat di tepi pantai yang mengakibatkan semakin sempitnya zona surf. Gelombangnya lebih lemah saat mencapai pantai dengan dasar yang lebih curam, dan kemudian gelombang akan pecah tepat pada tepi pantai. Yang keempat adalah tipe collapsing, merupakan gelombang yang pecah setengah dari biasanya. Saat pecah gelombang tidak naik ke darat, terdapat buih, dan terjadi pada pantai yang sangat curam. Yang terakhir adalah gempa bumi. Gempa bumi yang terjadi di laut akan melepaskan energi yang dapat menyebabkan pergerakan air. Pergerakan air yang dihasilkan cenderung memiliki gelombang yang panjang dan ekstrim. Gempa bumi yang terjadi di bawah laut akan menimbulkan banyak getaran yang akan mendorong timbulnya gelombang tsunami. Gempa bumi yang terjadi di bawah laut ini adalah jenis gempa tektonik yang timbul akibat adanya pertemuan atau tubrukan dari lempeng tektonik. Namun perlu diketahui bahwa tidak semua gempa bumi bawah laut akan menimbulkan tsunami. Gempa bawah laut yang dapat menyebabkan tsunami hanya jika pusat gempa kurang dari 30 km di bawah permukaan laut. Gempa minimal berkekuatan 6,5 skala Richter dan pola gempa adalah pola sesar naik atau turun. Demikian materi gelombang yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.